Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share ke teman-teman Anda agar video ini bisa membawa manfaat buat orang banyak, buat orang di sekeliling kita, buat orang yang Anda cintai, orang yang Anda sayangi. Di video kali ini kita akan membicarakan tentang insan dalam kacamata hakikat. Jadi menurut pandangan kacamata hakikat, insan itu adalah satu makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan di muka bumi ini, di alam semesta ini. Insan itulah yang menanggung amanah Allah. Insan itu, yang ketiga adalah insan itu adalah rahasia Allah. Jadi insan itu penuh dengan rahasia Allah yang tersembunyi. Makanya kita sering membicarakan tentang rahasia diri, karena insan itu sangat dalam menyimpan rahasia diri. Keempat, insan itu adalah umat kenyataan Muhammad. Yang kelima, insan itu adalah keterpaduan dua Muhammad menjadi satu. Yang keenam, insan itu adalah pentajalian akhir Allah yang maha sempurna. Adapun penjelasan tentang diri insan. Insan yang umumnya disebut manusia terdiri dari dua perkara, dan ia terdiri dari benda materi dan non-materi, imaterial. Yang dikatakan benda itu yaitu tubuh atau jasad, dan yang dikatakan non benda itu ialah nyawa atau ruhnya. Ilmu hakikat menyatakan bahwa insan itu terdiri dari dua Muhammad. Dan kenapa dipanggil Muhammad? Dan itu ada dua sebab. Pertama, insan itu diciptakan oleh Allah mengikut ejaan nama Muhammad itu sendiri. Mim awal ialah kepala, ha ialah pada dada, mim akhir ialah pada pinggang, dan dal pada kaki. Dengan satu Muhammad yang insan itu belum dapat berdiri karena tangannya hanya satu, maka ia diperlukan satu Muhammad lagi yang melengkapkan menjadi insan. Dengan satu Muhammad, sang insan itu belum dapat berdiri karena tangannya hanya satu, maka ia mengeluarkan satu Muhammad lagi yang melengkapkannya menjadi insan kamil. Kedua, karena ruh insan itu adalah Muhammad awal yang berasal dari Ruhul Azim atau sifat Allah yang Maha Agung, yang umumnya di kalangan para sufi disebut Nur Muhammad. Dialah Nabi kita Muhammad, nyawa bagi setiap yang bernyawa, atau dialah rububiyah.
Inilah kenyataan dari kejadian firman Allah Subhanahu wa taala. Aku yang awal dan aku yang akhir. Engkau hambaku dan aku yang zahir dan aku yang batin. Engkau kenyataanku. Muhammad zahir dan Muhammad akhir. Muhammad batin dan Muhammad awal. Yang pertama ialah Muhammad zahir dan Muhammad akhir adalah batang tubuh atau jasad zahir yang dapat dilihat dengan mata kepala. Tubuh atau jasad ini umumnya adalah kenyataan dari wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah Muhammad zahir dan Muhammad akhir. Adalah batang tubuh atau jasad zahir dapat dilihat dengan mata kepala. Tubuh atau jasad ini umumnya disebut manusia, sedangkan zahir keseluruhannya disebut Adam. Jadi zahir kita keseluruhan itu disebut Adam. Jasad atau tubuh manusia ini terdiri dari berbagai anggota. Namanya di tubuh organ ini juga dapat dibagi dua, yaitu luar dan anggota dalam badan. Anggota tersebut terdiri dari berjuta-juta sel, molekul dan atom yang halus dan berbagai bentuk seninya. Yang kedua ialah Muhammad batin dan Muhammad awal, yaitu adalah nyawanya. Yang disebut nyawa atau batin itu juga terdiri dari dua perkara. Pertama disebutlah ia sebagai ruh. Kedua disebutlah ia sebagai diri rahasia atau diri sebenarnya, diri hakikat insan. Arwah atau ar-rohani. Sesungguhnya yang disebut arwah atau ar-rohani itu adalah rentetan tahap demi tahap pernyataan sifat ilahi atau yang bisa disyaratkan dengan sedangkan ar-rohani pada batin insani adalah suatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, melainkan suatu yang terasa pada diri kita akan wujud dan keadaannya. Itulah dia az-zauq atau rasa yang bersifat gaibul guyub. Dan ada banyak nama-nama yang digunakan dalam ilmu hakikat atau memahami apa yang disebut ar-ruh, itu yang menyebutnya dengan Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rohani, al-latifur robbaniyah, nur salasiyah, nur jismul latif dan lain-lainnya. Peran dan tugas ar-rohani adalah untuk menghidupkan jasad melalui aktivitas jantung. Ar-rohanilah yang menyebabkan jantung insan hidup dan berfungsi. Ar-rohani juga yang menyampaikan hak Allah kepada jasad yang berupa sifat mani yang menghimpun menjadi 7 itu, dan ar-rohani itu juga yang rujuk sebagai Rasul. Maka sesuailah gelarnya sebagai Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Al-Amin. Diri hakiki adalah satu hal yang sangat berkaitan dengan hakikat diri insan dan banyak sekali nama-namanya. Di antaranya adalah diri sir, diri yang benar-benar sebenar-benarnya diri, diri yang tajalli, diri litapul mani, yang masih banyak yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sangat jelas
menyebutkan di dalam Al-Quran sebagai ruhku, yaitu Ruhul Kudus Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan di dalam hadis qudsi, yang pasti semua itu adalah sifat atau ruhullah yang memiliki sifat-sifat yang maha agung. Dialah yang merupakan sumber kepada yang maha hidup dan yang menghidupkan nyawa atau rohani manusia itu. Yang seterusnya, dia sendiri yang menghidupkan seluruh jaringan sel-sel dari anggota tubuh insani hingga ia dapat berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh yang maha kuasa atau penciptanya. Jadi kita di sini sebenarnya nyata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kuasa melainkan hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyata kita sejerah debu, tidak memiliki apa-apa. Haruslah kita berpijak tidak memiliki apa-apa. Haruslah kita ikhlas ridho. Haruslah kita jangan takut kepada Allah, karena kita harus kamalul yakin bahwa nyata Allah itu bersifat Rahman Rahim. Rahman Rahim yang luar biasa, yang tiada bandingan, yang tidak bisa digambarkan kasih sayangnya, kecintaannya, rahmatnya, karunianya, ridhonya nyata di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, di dalam alam semesta ini. Nyata yang ada hanya kasih sayang Allah, rahmat Allah, ridho Allah, karunia Allah, semata-mata murni nyata hanya karena keridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau sak lagi, jangan kau ragu lagi, jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan bahwa nyata Allah itu Rahman Rahim. Jadi hendaknya kita saling berkasih sayang, saling bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun yang diimaninya, hendaklah kita saling berkasih sayang, saling bercinta-cintaan, saling berkasih sayang, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Adapun liputan-liputan nur, energi rahasia Allah, hanya Allah sendiri yang mengetahui sepenuhnya. Oleh karena itu maka ruhku itu diliputi ia oleh Allah dengan amat mesranya, dengan berbagai liputan kasih dan keselamatannya agar jasad tidak terbakar oleh energi agungnya. Maka dia dibatasi sesuai dengan cara dan kemampuan manusia itu sendiri. Dari segi ilmunya, liputan-liputan nur itu disebut sebagai liputan sifat rububiyah, mengikuti iklim alam. Keterangannya adalah sebagai berikut. 1. Liputan energi nur pertama adalah liputan nur lahut yang dilengkapi sebagai Ruhul Kudus. Kedua, liputan energi nur yang kedua adalah liputan nur Jabarut yang dikenali sebagai Ruh Sultani. Yang ketiga, liputan energi nur yang ketiga adalah liputan nur malakut yang dikenali ia sebagai ruh ruhani. Yang keempat, manakala energi nur yang keempat ialah liputan energi nur mulki
dan ia dikenali sebagai ruh jasmani seperti anggota-anggota jasad juga. Liputan-liputan nur ini merupakan zat serta serba zat yang kreasi seni-seni yang diketahuinya oleh Allah Subhanahu wa taala saja, yang semua ini merupakan menjadi sumber hidup manusia itu sendiri. Maka kalau menonton video saya ini, hendaklah kalian sering-sering menonton supaya lebih paham, karena video-video saya yang terdahulu selalu berhubungan dengan video berikutnya. Jadi hendaknya selalu tonton agar Anda paham, agar Anda mengerti, agar Anda tidak kebingungan, agar Anda tidak tersesat jalan. Jadi selalu tonton dan pahami benar-benar. Nah, kalau tidak mengerti, bertanyalah di kolom komentar. Adapun keberadaan ruh pada jasad atau tubuh, walaupun kekuasaan ruh pada jasad atau tubuh itu meliputi, namun keberadaan ruh sayun pada jasad atau tubuh manusia mempunyai titik sentral secara tersendiri di antaranya. 1. Ruh jasmani letaknya antara kulit dan daging. 2. Ruh ruhani letaknya di dalam jantung. 3. Ruh sultani letaknya di Baitul Mukmin. 4. Ruhul Kudus letaknya pada Zauq. Ruh-ruh yang merupakan liputan nur ialah yang disebut sebagai diri batin insani, atau disebut Ruhul Kudus, atau disebut diri sebenar-benarnya diri, atau bisa juga disebut diri hakiki insan, atau disebut sir atau rahasia, atau juga bisa disebut sir ilahiyah itu sendiri, atau sir Allah. Maka inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi hendaklah kita benar-benar kenal kepada diri, kepada Allah, kepada Muhammad Rasulullah, agar kita mahabbah kepada seluruh alam semesta, saling bercinta-cintaan, saling berkasih sayang, saling mengasihi kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Hendaknya kita selalu bercinta-cintaan, selalu berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun yang diimaninya. Hendaklah kita selalu saling berkasih sayang, saling bercinta-cintaan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, apapun agamanya, apapun rasnya. Maka hendaknya kita selalu mengasihi, selalu menyayangi. Jika mereka bertanya tentang aku ya Muhammad, maka katakanlah aku dekat, dan menyahut seruan orang yang memanggil aku. Diri inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikenali sebagai insan kamil mukamil. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya ia mengenal akan Tuhannya, akan kebesaran Rabb-Nya. Dengan demikian kuncinya adalah dengan rahmat-Nya. Kenallah diri dengan baik sebagai dasar utama untuk mengenal Tuhan yang maha sempurna lagi maha mengasihi. Maka sudahkah Anda melaksanakan dengan pengenalan sebenar-benarnya kenal
kepada Zat wajibal wujud ilallah. Sekian dulu dari saya. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam saya menyampaikan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya.